Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Putra, NPM 194010-2007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan panduan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Borneo Tarakan. Yang pertama di sini kita harus mengecek ukuran kertas berdasarkan panduan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Borneo Tarakan. Ukuran kertas yang dipakai itu adalah A4. Cara mengeceknya, pertama kita masuk ke menu layout, kemudian kita masuk ke size, lalu kita lihat. Nah, di sini ukuran kertasnya sudah A4. Kemudian selanjutnya kita menentukan ini marginnya. Nah, di menu yang sama kita di sebelah kiri setelah orientasi margin, kita buka, kemudian kita margin dalam ketentuan UBT di sini yaitu 4333. Kita lihat. Nah, di sini sudah teratur otomatis. Jika di sini belum 4333, kita boleh mengaturnya. Nah, di sini left-nya tuh harus 4 cm. Kemudian top atau atasnya itu 3 cm. Left tadi itu adalah bagian kiri sebelah sini 4 cm, kemudian 3 cm, kemudian bagian bawah 3 cm, dan bagian kanan 3 cm. Kita oke saja. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat daftar isi secara otomatis, kita buat dulu seperti ini isinya. Terus kita taruh kursor pada bab pertama, terus kita pilih heading 1, kemudian untuk bab 2 heading 1, kemudian bab 3 juga heading 1. Kemudian untuk subbabnya itu heading 2, selanjutnya juga heading 2, kemudian bab 3-nya juga heading 2. Nah, di sini tulisannya masih berwarna biru. Caranya kita mengubahnya, bab 1 kita klik kanan pada heading 1, kemudian kita pilih modify. Selanjutnya kita ubah menjadi warna hitam dan tulisannya kita ubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, untuk di panduan UBT kita bold. Untuk ukuran untuk tiap babnya itu kita bold dan kita okekan. Ada yang terlupakan, yaitu posisi dari bab ini dia pasti selalu di tengah. Ini untuk kita membuat daftar isi secara otomatis. Kemudian untuk subbabnya juga kita klik kanan untuk heading 2, kemudian modify. Ini kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian kita pilih jenis tulisannya Times New Roman dengan size juga 12. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini sudah terubah otomatis. Kemudian kita enter, kemudian kita copas, misalnya untuk isinya kita copas. Kita copy paste maksudnya, kemudian selanjutnya juga kita copy paste lagi. Ini kita buat 2 paragraf. Bawa lagi untuk manfaatnya juga 2 paragraf. Copy paste, kemudian untuk tujuannya juga 1 paragraf saja. Tidak, kita buat 2 paragraf juga. Kemudian untuk tinjauan pustakanya juga kita buat enter 2 paragraf. Kita enter. Kemudian metodologinya juga kita enter lagi. Kemudian hasil dan pembahasan juga seperti itu, kita copy paste juga lagi. Kemudian enter, copy paste lagi. Kemudian kesimpulan, enter.
enter, copas, paste, enter, paste lagi. Kemudian misalnya juga seperti itu, kita copy pastekan lagi, kita enter, copy pastekan lagi. Nah, kemudian kita kembali ke atas agar kita tidak dua kali merubah tulisan ini kan isi dari tulisan, misalnya dari latar belakang ini isinya masih tidak sesuai oleh panduan, yaitu masih jenis tulisannya masih kalibri dan dengan size-nya 11, sedangkan di panduan menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Kita letakkan kursor di sini, kemudian kita pilih modify style normal ini, kemudian kita pilih modify, kemudian kita ubah tulisannya menjadi Times New Roman dengan size 12. Kemudian kita ingin setiap bab ini, setiap baris baru ini menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Caranya kita tekan format, kita klik format, kemudian kita pilih paragraf, kemudian kita pilih di indentation ini spesial, kita pilih first line dengan ukuran kita pilih 1 cm saja. Kemudian kita tekan OK, kemudian OK lagi. Nah, kita periksa, nah semuanya akan terubah secara otomatis. Nah, untuk agar terlihat rapi, tulisan ini harus diubah menjadi rata kanan rata kiri. Caranya kita tekan style normal, kita pilih modify, kemudian kita pilih ini, kemudian kita tekan OK. Nah, semuanya akan berubah menjadi rata kanan dan rata kiri dari bawah. Nah, untuk melihat apakah kita sudah bisa membuat daftar isi secara otomatis, kita klik menu view maksudnya, kemudian kita klik navigation pane. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, selanjutnya, untuk latar belakangnya ini ternyata dia mengikuti dari paragrafnya ini, menjorok ke dalam. Nah, cara mengubahnya kita kembali ke menu home, kemudian kita klik ini headingnya, kita pilih modify. Nah, kita tekan ini, kita tidak mau berubah, kita kembali ke format, kita klik format, kemudian kita pilih paragraf, kita nonkan untuk first line-nya. Nah, kemudian kita OK. Kita OK kan lagi. Nah, semuanya akan terubah secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kita membuat daftar isi secara otomatis, kita langsung ke menu Advanced, kemudian kita pilih Table of Contents, kemudian kita pilih yang nomor 2, Automatic Table 2. Kita lihat. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengetik secara satu-satu. Jadi kita langsung otomatis daftar isinya sudah kita buat. Ini tinggal kita hapus. Nah, seperti ini. Kita buat daftar isi. Kita blok, kita ke menu home, seperti ini. Ini tinggal kita tinggal kita enter saja sampai di bawah. Nah, seperti ini. Itu kalau kita membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk penomoran halamannya ini kita bisa mengikuti panduan dari UBT. Nah, untuk kita membuat ini supaya agar daftar isinya masuk ke dalam tabel, kita klik ini, kemudian kita pilih update tabel, kemudian kita ini, kemudian kita OK kan. Nah, daftarnya sudah masuk ke dalam ini tabelnya.
Nah, biasanya untuk penulisan bab-nya ini, biasanya untuk pendahuluannya itu terletak di bawah. Nah, cara untuk kita mengubahnya itu kita letakkan kursor di sini, kemudian kita ke menu layout, kemudian kita pilih bricks, kemudian text swapping. Nah, ini bab satunya agak mencolok ke dalam, ke samping kanan. Cara kita mengubahnya, tekan kursor di sini, kemudian kita kembali ke menu home, kemudian kita klik kanan untuk heading satunya, modify, kemudian kita pilih format, kemudian kita klik paragraf. Untuk spesialnya, first line-nya kita nonkan. Nah, kemudian kita oke, kemudian kita oke lagi. Nah, dia akan pas di centernya, jadi rapi seperti ini. Kemudian untuk bab-bab berikutnya, kita lihat lagi, oh ternyata belum terubah. Cara mengubahnya sama, kita simpan di sini, kemudian kita pilih layout lagi, kemudian kita pilih break, text swapping. Nah, akan terubah secara otomatis. Kemudian ini lagi, ini kita simpan, kemudian ke kemudian text swapping akan berubah ke senternya masing-masing. Selanjutnya, nah kita lihat lagi di daftar isinya, apakah di daftar isi ini bab 1, bab 2, dan bab 3-nya akan terubah. Caranya kita klik dan kita update entire table. Oke. Yang ternyata tidak berubah. Berarti sudah benar. Selanjutnya, ketika kita sudah membuatnya seperti ini, kita sudah rapi, kita ingin memberikan subbab, nomor subbab pada ini. Nah, caranya itu kita ke menu ini, pada home, kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah tertulis satu latar belakang. Nah, kita maunya 1.1. Nah, berdasarkan panduan itu untuk subbab itu harus 1.1. Jika subbabnya lagi mempunyai ada lagi penjelasannya di bawahnya aja 1.1.1. Nah, di sini kita pilih lagi ini, kemudian kita change this level, kemudian kita pilih yang ini. Nah, jadi 1.1 latar belakang. Nah, kemudian kita lihat apakah semua sudah berubah. Nah, ternyata belum. Nah, ternyata kita harus update dulu lagi. Ini sudah berubah. Kita scroll ke bawah. Nah, ternyata untuk bab 2-nya itu dia berlanjut dari 1.3 jadi berlanjut ke 1.4. Seharusnya 2.1. Nah, caranya kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita pilih set numbering value, kita centang ini, kemudian kita centang ini, dan kita mau memulainya dari angka 2 dan 1. Oke. Nah, jadi berubah. Nah, sama seperti bab 3 juga. Bab 3 juga di sini berlanjut. Jadi kita tekan lagi ke kanan, kemudian set number. Ini, kemudian kita pilih dari angka 3 ke 1. Nah, seperti ini. Jadi semuanya sudah berubah. Jadi dari bab 1.1 latar belakang, 1.2 manfaat, 1.3 tujuan, bab 2 pembahasan, 2.1 tinjauan pustaka, berlanjut sampai bab 3. Nah, setelah ini di daftar isinya belum terubah. Nah, caranya kita update lagi. Kita update. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke penomoran. Oke, selanjutnya untuk mengatur ini bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 1, bab 2, dan bab 3-nya di berdasarkan panduan itu harus kita mulai dari halaman baru. Nah, caranya kita letakkan kursor di sini, kemudian kita tekan Ctrl dan Enter. Dan kita cek lagi ke bawah untuk bab 2-nya. Nah, bab 2-nya kita lakukan hal yang sama, Ctrl Enter. Kemudian kita ke bawah lagi,
tekan Ctrl dan Enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penomoran halaman. Berdasarkan panduan dari UBT bahwa penomoran halaman itu dimulai dari angka Romawi. Untuk halaman pengesahan, halaman judul dan halaman sampul serta daftar isi itu menggunakan angka Romawi. Nah, kita langsung saja masuk ke menu desain. Kemudian maaf, sebelumnya kita harus tap 2 kali dulu di bagian bawah sini. Kemudian kita masuk ke page number, kita pilih bottom of page, kita pilih yang ini. Nah, ini dimulai dari angka 1. Kita klik kanan, kemudian kita blok dulu. Kita klik kanan, format page number, kemudian kita pilih yang bagian ini yang angka Romawi, kemudian start dan OK. Itu dimulai dari angka Romawi 1. Ternyata mengikut sampai ke bawah. Nah, cara mengubahnya, kita tes dulu ternya, kita letakkan kursor di sini, kita pilih menu layout, kemudian kita pilih bricks, kemudian kita pilih next page. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa langsung ubah. Cara mengubahnya, kita klik 2 kali, kemudian kita hapus page numbernya, kita pilih yang bottom, mulai dari angka 1. Oke, dan kita close. Nah, semuanya sudah berubah. Halaman daftar isinya berubah menjadi halaman 1. Nah, begitu juga yang dilakukan untuk halaman pengesahan, halaman sampul, halaman judul, dan juga abstrak. Halaman sampulnya tidak menggunakan nomor halaman. Jadi, cara untuk menghilangkan nomor halaman ini pada halaman sampulnya nanti dengan cara kita klik lagi ini, kemudian kita pilih ini different first page, kemudian kita hapus dan kita close. Nah, jadi di halaman ini tidak akan ada lagi halaman. Ini untuk halaman sampulnya nanti, karena di halaman sampul tidak diberikan halaman berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh UBT. Nah, seperti itu untuk menghapus halaman pada halaman sampul nanti pada saat kita membuat karya tulis ilmiah. Nah, kemudian kita kembalikan lagi seperti tadi. Kemudian di sini kita update lagi daftar isinya. Caranya update entire table. Nah, di sini sudah berubah, halamannya sudah berubah menjadi daftar isi yang pertama itu adalah angka Romawi. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar gambar. Sebelumnya kita harus memasukkan beberapa gambar dengan cara kita sudah enter, kemudian kita pilih menu insert, kemudian kita pilih pictures, use device, kemudian kita pilih beberapa gambar, misalnya kita pilih gambar ini, kita insert. Nah, kemudian kita atur jaraknya, ya, tekan di tengah. Nah, kita membuat caption dari gambar ini juga tidak manual, tapi dengan cara otomatis. Dengan cara kita klik kanan pada gambar, kemudian kita pilih insert caption, kemudian kita delete dulu semuanya, ini kita delete. Nah, berdasarkan panduan dari Universitas Borneo Tarakan, bahwasanya kalau caption dari gambar ini
harus mengikuti bab. Misalnya ini gambarnya berada di bab 2, berarti gambar 2.1, berarti gambar pertama yang ada di bab 2. Dengan cara kita pilih ini, di sini kan belum ada, kemudian kita buat yang baru. Di sini new table, kemudian kita tulis gambar 2 titik. Oke. Nah, kemudian kita tekan. Nah, di sini kita tulis ikan berenang. Nah, kemudian ini terlalu jauh itu. Nah, selanjutnya ini kan terlalu mencolok ke dalam. Kita geser saja gambarnya. Kita geser manual. Nah, seperti ini. Sudah ada di center. Kemudian kita masukkan lagi beberapa gambar. Kita masukkan di sini. Nah, kebetulan saya sudah masukkan satu gambar ini. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita insert caption, kemudian kita sudah pilih gambar 2 titik ini, kemudian kita oke. Nah, terus sini rumput laut, kita geser manual gambarnya agar lebih ke center. Nah, kemudian ini kita naikkan lagi. Nah, seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Kita buat daftar gambarnya. Cara yang membuat daftar gambarnya, kita ke atas dulu. Kita letakkan kursor di bawah ini, di bawah daftar isi. Kemudian kita kontrol enter. Kemudian kita ketikkan daftar yang tergambar. Ini sudah otomatis ada halamannya. Nah, kita membuat daftar gambar juga dengan cara otomatis. Kita masuk ke menu reference, kemudian kita pilih insert table of figures, kemudian kita pilih ini sudah, kemudian kita oke. Seperti ini. Jadi otomatis. Nah, kita letakkan kursor di daftar gambar, kemudian kita kembali ke menu home, kemudian kita pilih heading 1. Nah, seperti ini. Jarak dari gambar dari judul itu kita pastikan 1,5. Nah, di sini kita akan membuat daftar tabel. Daftar tabel pertama kita sudah enter, kemudian kita langsung masuk ke menu insert, kemudian kita pilih tabel, kemudian kita tulis kemudian kemudian di sini rumah. Misalnya di sini anak, kemudian umurnya 21. Home. Berdasarkan panduan dari UBT, kita beri table caption di tabelnya dengan cara kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian insert caption. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel 2. Nah, berdasarkan panduan UBT harus seperti ini, 2.1, berarti tabel ini adalah tabel yang berada di bab 2 dan merupakan tabel pertama. Dan kita aktifkan saja. Nah, seperti ini.
Terus di sini identitas seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi satu tabel. Nah, kemudian kita mau tambahkan lagi satu tabel. Kita mau insert, kemudian kita masuk ke kiri, ke bawah, dan terus kemudian kita tulis kegiatan, UKM satu itu ini, kemudian kita akan pilihkan dan kita berikan caption dengan cara kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih table 2.2, kemudian oke. Ini kita tulis sebenarnya kegiatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke atas, insert, menambahkan daftar tabel. Nah, di sini nih, nah, kita daftar. Nah, kita buat di sini, kita siapkan nomor kosong, kita daftar tabel. Enter, kita pilih menu reference, kita pilih insert table, kita oke kan. Nah, seperti ini. Dan kita taruh kursor di sini, kemudian kita pilih menu home, kemudian kita pilih heading. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya sudah seperti ini. Ini kita enter. Nah, selanjutnya kita harus ini dari subbab ini ke sini harus berdasarkan panduan memiliki jarak sekitar 1,5. Langsung saja ke ini yang kita pilih, kita klik kanan, modify, kemudian kita pilih format, kemudian kita pilih paragraf, kita pilih ini berubah, kita seperti ini, kita aktifkan. Nah, ini kita lihat apakah semua sudah berubah. Nah, sudah ini. Nah, kemudian kita masuk ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini beliau kita enter. Kita letakkan kursor kita di bawah, di akhir lembar, kemudian kita tekan Ctrl dan Enter. Nah, di sini kita tulis daftar pustaka. Nah, jika kita menuliskan daftar pustaka, berarti kita harus punya referensi. Nah, misalnya di sini kita tambahkan referensi, kita buka kurung dulu, kemudian kita tambahkan referensi. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustakanya berarti kita harus mempunyai referensi. Kita harus buat dulu referensi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu jurnal, yaitu ini. Nah, cara kita membuat referensinya itu
kita ke menu reference, kemudian kita pertama lihat style dulu. Di sini kita memilih menggunakan style apa, kemudian kita tinggal insert citation, kemudian kita add insert. Nah, di sini kita pilih jurnal artikel, di sini kita lihat di sini nama. Nah, di sini kita lihat jurnalnya, penulisnya siapa, Michael V. Halderman. Kita ambil nama Michael F, kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita copy ke sini, first name-nya, kemudian di nama belakangnya itu ini, copy, dan kita ke sini, kelas ini, kemudian kita add, kemudian kita ambil lagi minimal 2, ambil yang ini aja, NDW, kita copy, ini untuk first name-nya, dan selanjutnya nomor C, dan kita proses, dan kita add seperti ini, kemudian kita oke. Nah, di sini titelnya itu jurnal, titelnya, nama jurnalnya, titelnya itu ini, kita ambil. Di sini untuk titel jurnalnya kita pilih ini identifikasi bakteri. Ini kita Ctrl C, kemudian kita masukkan ke ini, Ctrl V, salah, mohon maaf. Kita hapus, kita masukkan ke sini. Kemudian nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya di sini jurnal Ilmiah Science. Ctrl C lagi, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian tahun dipublishnya tahun 2017. Tinggal kita ketikkan 2017, kemudian halamannya itu halamannya di sini halamannya di sini. Nah, kita lihat halamannya di sini. Halaman 15, 17, ini tidak ada halamannya. Hitung secara manual saja, berarti 18, 17, 16, berarti dari halaman 13 sampai halaman 18. Ya, kita berikan 17 sampai 18. Untuk volumenya kita tulis di sini 17, nomornya 1, 17, kemudian isinya 1.
Publishernya di sini, yang mempublikasinya di sini adalah mungkin tidak terlalu. Nah, setelah begini kita okekan saja. Nah, seperti ini. Ini, nah, caranya kita daftar pustaka, kemudian kita enter. Selanjutnya kita tinggal copy pastekan. Nah, pertama kita sudah masuk ke menu reference, kemudian kita pilih bibliografi, kemudian kita pilih yang ini. Nah, terus ini kita hapus saja. Ya. Nah, ini kita heading 1, berarti kita kembalikan ke menu home, kemudian kita pilih heading. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita harus memperbarui daftar isi tadi. Nah, daftar isi ini kita harus perbarui dulu lagi agar sesuai dengan update tabel ini. Kemudian kita nah, daftar isi, daftar gambar semuanya sudah masuk. Lalu pustaka. Nah, kiranya seperti ini. Seperti ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.